bukan sekedar seberapa banyak yang pengen dicapai, tapi mental sih. Mental. Harus ada satu pertanyaan tadi di diri sendiri. Masa gini terus gitu loh. Masa nggak mau coba yang lebih baik lagi gitu loh. Halo Sobat Kesti dimanapun kalian berada, jumpa lagi di program Funting, Having Fun with Broadcasting. Di episode kali ini kita akan membahas seputar pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa juara 1 pemilihan mahasiswa prestasi di Universitas Negeri Surabaya, diploma ya, kategori diploma. Keren banget. Boleh saya dulu Kak, kamera boleh? Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Noval Tirus. Saya dari Program Studi Manajemen Informatika Universitas Negeri Surabaya dan bisa dipanggil Noval atau Tirus. Oke, Kak Noval gitu ya, saya panggil Kak Noval. Kalau boleh tahu Kak Noval dari angkatan berapa sih Kak? Kalau saya angkatan 2024. Oke, keren banget ya. Angkatan 2024 udah jadi Mapres pertama kategori diploma yang bakal mewakili UNESA untuk melangkah ke jenjang wilayah gitu ya. Oke, keren banget nih. Habis pemilihan kemarin, apa sih Kak, boleh ceritain nggak sih setelah mengikuti pemilihan kemarin tuh jadi juara 1 kategori diploma tuh perasaannya gimana gitu? Shock, kaget atau gimana Kak? Jujur, dari perasaan saya kemarin kayak nggak nyangka gitu dapat juara 1 gitu. Dan kemarin saat menjelang pengumuman grand final itu udahlah pasrahkan ke yang Maha Kuasa gitu. Kayak ya udah, yang penting udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Terus saat pengumuman grand final tiba-tiba nama saya disebutkan, kayak bener ini nama saya gitu. Terus saya tanya ke Mapres yang samping kiri saya itu saya tanya, ini beneran nama saya kah yang dipanggil? Oh, iya beneran gitu. Berarti nggak nyangka gitu ya, sampai shock kalau beneran nggak nama aku dipanggil gitu ya. Keren. Karena emang angkatan 2024 udah langsung mewakili UNIF gitu ya, mewakili UNESA untuk ke jenjang wilayah. Nah, kalau boleh tahu untuk wilayah nanti persiapan dari Mas Noval sendiri gimana Mas? Kalau dari persiapan sih mengikuti arahan dari kakak-kakak Mapres yang tahun kemarin sama arahan dari UNIF juga gitu, dan diiringi dengan berdoa. Oke, jadi emang banyak hal yang perlu disiapkan ya untuk ke jenjang wilayah maupun nanti ke nasional gitu ya, insya Allah, bismillah. Nah, kalau kita membahas seputar mahasiswa prestasi gitu ya Kak, sebenarnya apa sih Mapres itu gitu? Boleh nggak sih dijelasin ke teman-teman supaya teman-teman tuh lebih tahu gitu? Soalnya kan kalau teman-teman kebanyakan tahu tuh Mapres tuh yang punya banyak juara aja gitu ya, yang punya prestasi di juara-juara lomba dan sebagainya. Sebenarnya tuh Mapres itu seperti apa sih? Boleh jelasin ke teman-teman mungkin? Kalau Mapres bagi saya sendiri itu bukan sekedar seberapa banyak prestasi yang didapatkan ya, achievementnya seberapa banyak bukan itu, tapi seberapa balance antara bisa mengatur akademik dan prestasi yang ingin dicapai, seperti itu. Itu kalau dari sudut pandang saya sebagai Mapres. Oke, berarti memang tidak seputar prestasi aja gitu ya, nggak hanya lomba-lomba aja, tapi juga balance gitu ya. Nah, kalau balance kan agak susah nih ya pastinya. Banyak struggle-struggle yang harus dilalui. Nah, seperti apa sih tips and trick dari Kak Noval sendiri untuk balance gitu? Supaya akademiknya juga oke, non-akademiknya juga oke, prestasi juga oke, organisasi juga oke gitu. Nah, gitu gimana Kak? Kalau dari saya sendiri sih pasti manajemen waktu ya Mas. Yaitu tadi kan mendahulukan yang urgent. Semisal kebanyakan kalau mahasiswa kan biasanya padat nih tugas-tugas gitu. Kalau saya lebih ke kalau ada tugas hari ini apa langsung diselesaikan hari ini juga. Jadi ada waktu space yang banyak buat ikut kompetisi lebih banyak lagi. Jadi seperti itu. Oke, berarti emang cukup panjang pastinya prosesnya ya. Iya. Nah, kalau boleh diceritain juga nih, bagaimana sih mulai dari awal masuk kuliah di UNESA gitu ya, kemudian sampai sekarang menyandang gelar juara 1 Mapres Diploma UNESA yang akan mewakili UNESA ke jenjang wilayah. Boleh ceritain nggak sih mulai dari bagaimana ceritanya ikut lomba mungkin? Karena kan untuk capaian unggulan kan tidak seputar lomba aja ya, ada organisasi juga, kemudian ada pengakuan juga. Iya, nah itu pengakuan dan sebagainya. Boleh ceritain nggak sih syarat-syarat itu, kemudian proses panjangnya Mas Noval kayak gimana? Kalau dari saya sendiri awal maba ya Mas, itu lebih ke coba aja semua peluangnya, segala opportunity saya cobain gitu, mulai dari lomba, organisasi, bahkan sampai pengakuan sertifikasi juga saya cobain semua.
Kalau dari awal dulu saya itu sih Cakning. Oh, Cakning. Iya. Ikut itu dulu. Awalnya lihat kayak pengumuman ini open recruitment Cakning seleksi gitu vokasi. Awal itu kayak ikut nggak ya gitu loh. Gitu iya. Apalagi dulu saya kan juga introvert gitu orangnya, kayak maju nggak gitu loh. Tapi H-1 tiba-tiba ada berubah pikiran gitu. Ya udahlah, Bismillah coba. Dan qadarullah dapat sampai grand final. Keren. Dan jadi Cakning vokasi itu dari situ saya belajar gimana public speaking, terus cara pembawaan diri, terus lebih buat grow itu seperti apa. Itu yang pertama modal saya public speaking dari Cakning vokasi. Yang kedua, untuk lomba-lomba itu saya juga itu kolaborasi dengan teman-teman yang lain, bukan hanya dari vokasi juga, tapi saya juga kolaborasi dengan anak luar fakultas saya seperti FEB gitu. Itu ya alhamdulillah dapat juara 1 di bisnis model canvas gitu. Jadi bukan hanya sekedar soal kemampuan diri sendiri, tapi gimana cara mengkolaborasikan potensi yang ada gitu. Betul. Memang untuk kita harus kolaborasi gitu ya kuncinya ya. Supaya apa? Supaya nanti apapun yang ingin kita capai bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, selain itu kalau pengakuan apa aja yang udah diperoleh nih? Kalau di pengakuan kemarin saya masukin sertifikasi Alibaba Cloud sama sertifikasi cyber security profesional. Cuma 2 itu internasional yang pengakuan saya. Oke, nah teman-teman di sini juga Mas Naufal gitu ya. Mas Naufal bawa beberapa berkas nih. Boleh nggak sih ditunjukin, dispilkan kita gitu apa aja yang dibawa nih gitu. Kok bisa sampai mendapatkan gelar juara 1 Mawapres Diploma UNESA nih. Ini saking banyaknya ya teman-teman ya. Beberapa aja nggak apa-apa kok Mas. Saking banyaknya prestasi, pengakuan, pengalaman pastinya. Ini yang kompetisi juara 1 semua nasional. Wow, keren. Terus yang ini yang tadi pengakuan yang internasional. Ini 2, ini juara 1. Juara 1 semua ini ya. Juara 1 semua. Juara 1 semua. Oke, keren banget sih emang pantas ya untuk menyandang gelar juara 1 Mawapres Diploma gitu. Nah, kalau untuk lomba gitu ya Mas, apalagi kan dengan tadi adanya kolaborasi dengan fakultas lain, gimana sih tipsnya Mas Naufal membangun kolaborasi itu? Pastinya kan teman-teman ini nggak pede gitu ya kadang untuk memulai, aku kan juga kenalan gitu ya, nggak punya kenalan fakultas lain gitu. Nah, apalagi dari orang introvert gitu ya tadi katanya, dari orang introvert terus mengajak kolaborasi dengan fakultas lain. Nah, itu gimana ceritanya gitu? Kalau dulu saya ada berpikiran benar tadi seperti ragu gitu, nggak pede gitu mau kolaborasi dengan fakultas lain, apalagi sama yang di luar prodi kan gitu. Kalau dari sudut pandang saya kemarin itu lebih ke ya udah dari sini saya belajar dulu. Yang penting saya dapat ilmunya dulu, dan saya bukan hanya mengandalkan potensi saya, tapi saya juga itu melihat sudut pandang dari kakak tingkat saya yang dari FEB itu tadi, dan gimana caranya biar maksimal ini tim. Terkadang anak kan kalau lomba udah ini potensi kok kayak gini harus gini saklek gitu. Betul. Tapi kalau sudut pandang saya lebih ke memaksimalkan potensi di tim itu tadi biar maksimal dan sampai mendapatkan juara itu tadi. Oke, berarti emang harus percaya diri dulu gitu ya untuk memulai semua itu gitu. Nah, kalau berbicara seputar itu nih, bagaimana sih tantangan-tantangan yang mungkin Mas Naufal sering hadapi gitu? Apa aja tantangan yang sering dihadapi, dan bagaimana nih Mas Naufal untuk menepis semua tantangan itu gitu? Tantangan dalam lomba atau bagaimana Mas? General boleh, apalagi ketika mau jadi Mapres itu pasti kan banyak tuh tantangannya. Nah, boleh ceritain juga ke teman-teman nih yang pengen, mungkin adik-adik kelas, adik-adik tingkat gitu ya dari Mas Naufal yang ingin, aku pengen jadi kayak Mas Naufal gitu, jadi Mapres utama Diploma UNESA. Kalau struggle dimulai dari itu dulu, kompetisi ya. Kebanyakan kan kompetisi ya itu tadi minder. Itu yang pertama, semua ini aslinya kita sama sih. Semua kita sama, cuma start memulainya itu yang beda gitu loh. Semakin mau nyoba lebih dulu, semakin cepat kita dapat yang kita targetin gitu loh. Kalau kita nggak coba, nggak bakalan tahu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, coba aja, jangan takut gagal gitu loh. Sebelum saya dapat juara 1 banyak gini, sebelumnya itu stuck bahkan nggak masuk finalis. Itu yang saya
saya dapatkan pengalaman sebelumnya, tapi saya di situ down pasti iya. Tapi di situ saya ada support dari senior saya, boleh saya sapa? Boleh. Mas Rizky, makasih banyak yang lagi di Australia, dan saya di sini benar-benar mengucapkan terima kasih ilmu yang telah diberikan Mas Rizky. Dan di sini saya pengen sharing ke teman-teman bagaimana pengalaman yang telah saya dapatkan. Dan di situ kan juga senior saya juga menyupport lah. Dan saya masih ingat banget kata-katanya Mas Rizky, ini salah satu senior saya. Udah dek, coba aja. Perkara nanti tuh pikir belakangan. Yang penting itu gimana memaksimalkan keadaan yang sekarang ini. Itu yang saya pegang sampai saat ini tuh, Mas. Dan itu benar-benar impact-nya sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi Mapres juara 1 diploma itu tadi. Oke, keren. Berarti emang selain dari support pada diri sendiri, juga adanya dukungan dari eksternal gitu ya, apalagi dari cutting gitu ya, senior-senior yang emang juga mensupport setiap hal yang memang diimpikan oleh Mas Naufal gitu ya. Tadi disapa dari Mas Rizky gitu ya. Ada di Australia sekarang. Iya, sekarang Masnya lagi di kuliah di Australia. Oke. Apakah Mas Naufal juga ingin lanjut ke Australia nih? Amin. Oke. Karena emang kalau jadi Mapres itu pasti punya pandangan yang jauh ke depan gitu ya. Udah punya planning nih setelah kesini mau kemana gitu. Nah, berbicara lagi seputar Mapres gitu ya Mas ya. Nah, tadi itu sebenarnya apa sih kunci utama untuk bisa menjadi Mapres, apalagi dapat juara 1 tuh kuncinya apa sih Mas? Apakah memang harus mengumpulkan banyak portofolio atau bagaimana? Kalau menjadi Mapres menurut saya itu sih bukan sekedar seberapa banyak yang pengen dicapai, tapi mental sih. Kemarin banyak yang prestasinya keluaran sumpah, kayak jujur minder ada. Iya. Bahkan tingkat internasional pun ada gitu. Tapi di situ yang pertama cuma 2 kunci yang saya pegang. Berusaha, mental, sama tenang. Kalau nggak tenang, udah nggak tahu gimana selanjutnya gitu. Betul. Berarti emang harus enjoy juga dalam prosesnya gitu ya. Jadi nggak tidak menyiapkan diri dengan maksimal pasti sangat berpengaruh ya gitu Mas. Nah, apakah dengan portofolio aja atau memang harus memiliki IPK yang bagus untuk jadi Mapres? Kalau IPK, iya benar. Kalau IPK harus tetap bagus, tapi diimbangin dengan prestasi. Kalau jadi mahasiswa berprestasi bukan sekedar IPK yang tinggi juga, tapi juga dinilai dari seberapa banyak achievement yang didapat, terus seberapa balance dia di perkuliahan, terus sama seberapa banyak atau impact yang diberikan seperti itu. Oke, nah mungkin boleh nggak sih dikasih tips ke teman-teman gitu ya, angkatan 24 mungkin ya, angkatan 25 atau bahkan calon maba gitu ya, angkatan 26 gitu. Nah, bagaimana tips and trick untuk memulai langkah awal gitu menjadi mengukir sejarah dalam diri sendiri untuk saya ingin jadi Mapres itu gimana sih langkah pertamanya gitu. Nah, boleh di-sharein mungkin dari awal Mas Naufal maba tuh kayak gimana sih gitu, supaya nanti bisa nih jadi inspirasi buat teman-teman maba-maba di sana. Tips buat teman-teman maba, awal masuk gak usah takut, cobain semua peluang yang ada. Kalau semisal ada minder, udah coba aja, nggak usah takut, lawan aja ketakutan itu. Soalnya nggak tahu seberapa banyak langkah yang kalian dapat itu bisa jadi langkah yang kedua atau yang ketiga itu bisa jadi batu loncatan kalian untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan yang ingin kalian capai seperti itu. Oke, berarti emang harus coba gitu ya, karena emang mahasiswa kan punya peluang dan punya banyak kesempatan gitu, tergantung bagaimana individu atau kita tuh mengambil, mau ngambil nggak gitu, mau nyoba nggak gitu ya, nggak usah takut gagal dulu gitu ya, berarti Mas Naufal ya. Jadi harus coba dulu, meskipun gagal, coba lagi gitu. Oke, keren banget nih. Nah, mungkin boleh lagi nih disampaikan ke teman-teman gitu ya, ini pesan dari Mas Naufal sendiri gitu untuk teman-teman mahasiswa UNESA utamanya ya, ataupun mahasiswa di luar UNESA yang pengen punya cita-cita jadi Mapres gitu, terus seperti apa gitu. Selain kata kunci mencoba, tadi kan Mas Naufal udah menyampaikan harus coba dulu nih semuanya. Nah, selain itu apa sih faktor-faktor lain yang ingin Mas Naufal berikan ke teman-teman?
Selain berusaha ya, pastinya jangan lupa berdoa ya buat teman-teman. Soalnya sebagaimana ya, kita juga bukan hanya berusaha, tapi juga berdoa juga. Percuma kita cuma berusaha semaksimal mungkin tanpa melibatkan Yang Maha Kuasa itu tadi sih. Itu pesan dari saya. Oke, nah tadi di awal juga Mas Naufal udah bilang gitu ya, kalau harus percaya diri, harus mencoba hal baru dan sebagainya. Nah, tapi kan ada juga nih teman-teman mahasiswa tuh yang kadang tuh merasa kayak aku tuh nggak mampu gitu ya. Oke. Aku tuh apa ya, kayak mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Nah, Iya. terus mau kayak gimana gitu? Aku udah nyoba berapa kali tapi gagal gitu. Terus aku mau kayak gimana lagi gitu. Nah, kalau dari Mas Naufal gimana tuh ngadepin teman-teman mahasiswa yang rasanya kayak gitu terus gitu? Jujur, saya dulu juga mahasiswa kuliah pulang. Oke. Kuliah pulang. Tapi itu sebelum saya jadi cakning vokasi. Terus saya berpikir, masa mau gini terus? Harus ada satu pertanyaan itu tadi di diri sendiri. Masa gini terus gitu loh? Masa nggak mau coba yang lebih baik lagi gitu loh? Masa stuck di sini terus, sedangkan teman-teman kita udah di sana, ke luar negeri atau ke luar kota atau segala macam kan gitu. Masa kalian nggak mau gitu loh? Ya itu tadi, harus ada satu pertanyaan nih, masa di sini terus? Harus ada pertanyaan itu, dari situ kalian ada timbul motivasi. Oke, aku harus bisa nih coba hal lain yang bikin aku lebih berkembang gitu loh, nggak stuck di sini aja. Itu dulu sudut pandang dari saya, Mas. Oke, keren banget ya. Berarti emang harus disadari dari diri sendiri dulu ya. Iya. Aku masa mau jadi mahasiswa gini-gini aja gitu ya. Iya. Jadi biar ada batu loncatan semangat, motivasi untuk tergerak gitu ya ke Benar. depannya. Oke, keren banget nih. Nggak terasa kita udah bahas panjang kali lebar gitu ya seputar perjuangan Mas Naufal mulai dari awal kuliah sampai sekarang gitu ya, menjadi mahasiswa berprestasi juara 1 kategori diploma UNESA, dan doanya ya teman-teman karena Mas Naufal bakal maju ke wilayah gitu ya Mas Iya, ya, ke benar. seleksi wilayah. Amin. Dan nanti after dari wilayah bakal naik ke nasional. Amin. Oke, amin. Amin. Semoga nanti Mas Naufal dimudahkan, dilancarkan, Amin. dan Terima segalanya bisa membawa kabar baik untuk UNESA gitu Mas. Nah, boleh banget kita dengarkan nih teman-teman closing statement dari Mas Naufal untuk kita semua. Silakan Mas. Oke, baik. Untuk teman-teman, penutup dari saya, siapapun bisa jadi apapun, jangan takut untuk mencoba, dan sisanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa maksimalkan potensi dan akal yang diberikan oleh Gusti. Itu pesan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faiz. Oke, keren banget ya. Ini closing statementnya singkat, padat, deep banget, kena langsung gitu ya. Jadi benar banget kita yang mengusahakan dan kita mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Iya. Keren banget. Oke, nggak terasa kita udah panjang sekali membahas seputar masa prestasi, dan harapannya teman-teman yang mendengarkan podcast ini nanti juga bakal termotivasi dan tergugah untuk menjadi mahasiswa prestasi di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Apalagi buat teman-teman diploma, boleh banget nih jadi penerusnya Mas Naufal untuk meraih gelar diploma Amin, juara amin. 1 nantinya. Oke, keren banget. Oke, di akhir ini kita akan ada jargon Mas. Jargonnya ketika nanti saya bilang fanting, kita akan sama-sama having fun with broadcasting. Oke, udah siap Mas ya? Oke, siap. Oke, boleh ke kamera utama Mas. Oke, dalam hitungan fanting, having fun with broadcasting. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.